Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ibunda dari keluarga kami, sahabat kami semua ke Ahmad Fadli. Ibunda yang bernama Hajah Ratna Khairana binti Muhammad Dahlan Alamsyah. Dan kami segenap keluarga besar Islam itu Indah turut berduka cita atas kepulangan ibunda dari Kak Fadli. Semoga ibunda berpulang dalam keadaan husnul khotimah dan Kak Fadli beserta keluarga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sungguh ikut kehilangan karena sosok ibunda dari Mas Fadli adalah bagikan ibu kami. Beliau juga mendukung, terus mendoakan acara kami, menonton setiap hari tayangan-tayangan Islam Tinda. Untuk itu kami minta kesediaan Habib Muhammad untuk mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina ajma'in amma. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa ni'mata wa syafa'ata alaina wa ala ahli jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jinan. Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jinan. Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabraha wa qabrana ya Allah hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah. Dan Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita. Ada Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Masya Allah Habib. Ada Ustadz Maulana. Masya Allah kita siap untuk belajar pagi hari ini jamaah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah begitu banyak nih jamaah yang curhat maupun bertanya ke sosial media Islam itu Indah. Karena itu Islam itu Indah hari ini akan menjawab pertanyaan yang masuk dalam tema spesial menjawab pertanyaan sosmed. Masya Allah, pasti udah gak sabaran nih, seru banget. Dan mereka udah gak sabaran nih kayaknya nih, pertanyaan aku dibacain apa enggak nih Dan gitu. mereka merasa alhamdulillah dilibatkan dalam program kita. Ya menjadi bagian dari keluarga Islam itu Indah ya Ustadz ya. Baik langsung aja untuk pertama ada pertanyaan yang masuk ke Instagram Islam itu Indah. Aku baca ini dari @megumi. Masya Allah. Ini yang repot nama nih. Makanya aku aja bacain, Habib tinggal jawab. Ini kayak anaknya Natasha Rizky ya. Megumi ya? Iya. Masya Allah. Jangan-jangan, oh bukan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah, saya mau bertanya. Bagaimana sholatnya ibu hamil yang masih sering mengalami flek? Apakah harus mandi besar dulu setiap mau sholat? Sedangkan keluarnya flek itu tidak menentu. Tapi masih sering keluar Tats. Terima kasih Ustadz dan Ustazah atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gimana nih Habib nih hukumnya nih. Ibu hamil yang masih suka mengalami flek nih harus bolak-balik mandi wajib apa enggak nih? Waduh, kalau dia mandi terus lembut Kulitnya disabunin terus ya. Jadi aku mohon penjelasan ya Habib Muhammad Syahab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Masalah orang hamil yang keluar flek. Flek ini bisa terkategori Mas Soni dan Ustadz Maulana artinya ada boleh dikatakan seperti darah. Darah-darah Ya, flek itu.
Maka dalam madhab Imam Malik, orang hamil itu bisa head. Orang hamil, ya. Walaupun jarang terjadi di dalam madhab Imam Malik, walaupun jarang terjadi. Dan apabila flek yang ibu ini di rumah, apabila flek itu keluar, kita lihat syurut daripada headnya, darahnya bagaimana, kuat atau lemah, merah atau tidak, kan seperti itu. Ya. Ada hukum-hukum semuanya, bisa terkata cukup 24 jam atau tidak darah yang keluar. Kan sedikit-dikitnya darah head itu kan sehari semalam. Ya. Tapi sehari semalam itu hitungan dari kau walaupun tidak kencang, tidak deras, tapi hitungannya 24 jam keluarnya. Seperti itu. Biasanya 6 hari atau 7 hari. Sebanyak-banyaknya 15 hari. Lebih dari 15 hari namanya istihadah, penyakit. Oke, itu pertama. Yang kedua dalam madhab Imam Abu Hanifah, kalau orang hamil tidak haid, jadi darah yang keluar dikatakan istihadah. Darah penyakit seperti flek tadi. Oh, flek tadi. Oke. Kemudian yang ketiga dalam mazhab Imam Syafi'i pun sama seperti Imam Malik, orang hamil bisa haid. Orang hamil bisa haid. Kemudian dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, apabila keluar darah haid, apabila keluar flek lagi hamil seperti darah itu dikategorikan damul fasad. Damul fasad, darah yang rusak seperti istihadah. Oh. Artinya, jadi ini ibu juga harus memahami darah yang keluar itu haid atau bukan. Kalau dia haid ya ditunggu sampai 6 sampai 7 hari atau sampai 15 hari. Tapi kalau tidak menentu kurang dari 24 jam berarti itu terkategori bukan damul flek apa? Damul fasad. Ya, istihadah. Artinya darah seperti flek-flek begitu saja dan bukan terkategori haid. Ya. Nah kalau keluar flek itu bagaimana caranya, apa dia harus mandi besar? Tidak. Jadi setiap mau sholat dia tidak harus mandi hadas besar, setiap mau sholat dia bersihkan saja. Dia istinja, dia bersihkan, kemudian dia berwudu, dia langsung sholat. Seperti itu. Aja ya, cukup dia bersihkan selama itu bukan darah haid. Kalau darah haid dia harus tunggu dulu sampai suci, mandi, kemudian baru dia sholat. Tapi kalau hanya flek saja tidak menentu dan tidak jelas tidak cukup dari 24 jam, maka terkategori itu dam istihadah atau flek istihadah, darah seperti darah fasad, darah rusak, maka dia enggak harus mandi hadas besar, Ustaz Maulana. Soalnya jadi caranya memang betul sih, orang bikin ragu, jadi yang ragunya ini kesian, jadi dia mandi termomakwal. Jadi kalau lima waktu sehari dia mandi Masya Allah, kesian juga. Mondar mandir yang pusing kamar mandinya, masuk terus. Dia lagi katanya. Yang pusing kamar mandi dia masuk lagi. masuk lagi. Jadi memang artinya terkategori dia istinja saja, bersihkan saja, wudhu kemudian sholat. Oke, berarti bisa dibilang yang tahu ini sebenarnya cuma ibu ya, batas waktunya sebenarnya udah berapa lama gitu ya. Kalau udah lebih dari 2 minggu berarti itu istihadah itu ya, berarti cuma cukup dibersihkan aja ya Bib ya. Tapi kalau kurang dari 2 minggu berarti itu datang bulan ya Bu ya, berarti memang harus menunggu waktunya sampai selesai ya Bib. Kalau memang cukup 24 jam. Kalau cukup 24 Tapi jam. biasanya itu flek bukan head. Tapi itu biasanya flek ya. Dan kalau flek cukup mandi wajib aja cukup bersihkan saja. Masya Allah, jazakallah ya Habib. Oh, berapa tahun kata Ustadz Maulana pelajaran fikih seperti ini, Bib? Artinya belajar fikih itu kita nggak cukup beberapa tahun, memang harus terus menggali sampai sekarang tetap harus belajar. Masya Allah, memang ilmu itu tak terbatas ya Bib ya, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ini masuk lagi ke Instagram Islam itu Indah lagi, kali ini dari hamba Allah. Aku baca ini, Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, kan saya masih tinggal bareng mertua. Terus mertua saya masih punya anak umur 3 tahunan. Ibu mertua tuh kayak nggak mau ngurusin anaknya itu. Dia tuh nggak mau ngurusin karena anaknya suka rewel. Dia juga selalu menghindar dari tanggung jawabnya sebagai ibu. Dan ujung-ujungnya saya yang harus urusin si anak. Padahal saya juga udah punya anak dan itu masih bayi. Saya juga harus urus rumah, masak, bersih-bersih, nyuci dan lain-lain. Menurut Ustadz, sikap saya harus gimana? Karena saya tuh kadang merasa stres, merasa terbebani karena mengurus 2 anak balita sekaligus. Dan apakah si ibu mertua berdosa atau tidak jika tanggung jawabnya sebagai ibu tidak dilaksanakan dengan baik dan malah membebankan tanggung jawabnya kepada saya. Nah, bagaimana nih menyikapi ibu mertuanya nih Ustadz Maulana dan menyikapi permasalahan seperti ini? Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Ya Allah, berbicara tentang mertua, tolong jangan jadikan mertua itu adalah lawan, tapi jadikan partner. Sekali lagi, jangan pernah mengomentari mertua, tapi menjadikan mertua adalah guru pembelajaran. Kalaupun sesuatu yang baik ada pada mertua, ikutin. Sesuatu yang buruk jadikan pembelajaran buat kita. Nah, kepada semuanya yang utamanya yang bertanya perihal tentang mertua yang kelihatannya tidak peduli, mungkin dalam pemikiran kita, dalam kacamata kita atau penglihatan kita seperti yang dilakukan. Tapi persoalan apakah mertua itu bermasalah dengan anaknya dan sebagainya, itu tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan bagian pemutus dosa ya. Menentu karena mertua itu bukan malaikat. Sekali lagi, mertua itu bukan malaikat. Mertua itu adalah manusia juga. Ada salahnya, ada hilapnya, ada dosanya. Kalau begitu jadilah pembelajaran. Baik sangka, sekali lagi. Silaturahmilah sama mertua. Menghubungkan silaturahmi. Ustaz, yang Habib bingung dia menantu punya anak, mertua punya anak lagi bayi. Ada. Ini ya, umurnya bagaimana nih? Iya, iya, ada. Memang ada biasa seperti itu. Oh iya ada. Ada. Oh. Kayak Berarti ibu masih- saya. Berarti kakak masih saya. muda ibunya ketika Iya, menikah, jadi iya, masih gitu. sama, masih Heeh. bisa. Itu Ada kejadian. Saya juga begitu. Habib. Oh, siap, Habib, siap. Ustaz juga Ponakan gitu. saya seumuran dengan saya. Oh, Masya Allah. Jadi maksudnya Iya, gitu, ya, itu. Paham, paham. Ya. Silakan lanjut Ustaz Maulana. Jadi kayak seperti itu. Mohon izin berarti hebat. Ananda hebat. Ananda adalah orang yang diberikan kepercayaan. Oh, dia bisa ngurus anaknya, kalau begitu aku titip. Tanpa pemberitahuan. Jadi baik sangka aja. Tetap berbaik sangka kepada mertua. Jangan pernah membuka genderang perang untuk melawan mertua atau mengomentari mertua. Karena dalam posisi ini beliau adalah orang tua kita. Saling berkasih sayang. Sekali lagi, saling berkasih sayang. Kesempatan kita untuk bisa alhamdulillah. Nanti ketahuilah, anak yang diurus itu dalam artian mungkin ipar kita jatuhnya ya. Ya. Ipar kita karena anaknya mertua. Ya. Berarti ipar kita dong. Terus kita urus anak repot. Tambah lagi urus adik ipar Tambah lagi. lagi. Berarti insya Allah suatu saat nanti, mohon maaf, tidak ada perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun tidak dibalas oleh Allah. Ya, mohon izin ya. Kebaikan sekecil apapun pasti akan Allah balas. Maka tebarkanlah kebaikan. Jadikan ini adalah lahan ibadah buat kita. Lahan pahala buat kita. Mohon maaf ya, ini satu kasus loh. Ada beberapa kasus kadang-kala orang tua lebih cenderung kepada anak yang satu. Anak yang lain tidak diperhatikan. Justru jangan buruk sangka. Bisa jadi kita sudah dianggap mandiri. Dan adik kita yang lagi diurus itu berarti dianggap orang yang sudah tidak mandiri. Kalau begitu berarti kita dipercaya oleh mertua untuk mengurus adik ipar kita. Jadi ini luar biasa. Makanya satu kata-kata. Apa tuh? Bersabar. Bersabarlah. Mampu marah Ya. tapi tahan. Itu sabar. Masya Allah. Jadi kalau kata Ustadz Maulana tetap jadikan ini Ya, ladang pahala buat ladang kita pahala ya. buat kita. Tetap berbaik sangka, tetap bersabar untuk itu. Iya, nanti ketahuilah ini ada ipar ini pasti dia berkata dia adalah bagikan ibuku. Masya Allah, dia udah ngurus kita gitu ya. Tuh kalau kata Ustadz Maulana Masya jangan Allah. malah membuka genderang perang terhadap Iya. mertua. Karena kita bukan akang gendang. Oh iya benar. Ya, bener kan? Lucu, Bener. lucu. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik jamaah kita lanjutkan lagi. Baik jamaah. Masya Allah. Ya benar dong. Iya, Kan? betul. Oke sekarang masuk ke Instagram Islamit Indah lagi. Dari @adimsi5. Ini pertanyaannya jelas singkat padat nih sepertinya nih. Ustadz gimana caranya negur imam yang salah bacaan dan salah gerakan sholatnya ketika sholat? Waduh. Gimana nih Bib? Gitu. Iya, cara menegurnya bagaimana nih kalau Boleh, ada imam yang misalnya salah? Ustadz Baik. Maulana atau Soni nih. Iya, gimana aku bantu Atau ya? imamnya dua, saya bingung Ah, imam nggak Bogor. bisa. Iya. Gimana? Cerita aku makmum. Ya, misalnya Aku Ustadz makmum Maulana ya. jadi imam. Kita makmum nih. Pertama Tunggu dulu. ada Aku izin dulu sama fansnya Habib ya. Aku yang diizinin loh jadi imam. Masya Allah. ini contoh artinya ada kesalahan tuh misal beberapa, misal contoh bacaan. Misal bacaan surah salah. Misal bacaan surah salah. Biasanya itu Al-Kafirun. Wala antum Iya, nabiyina nanti Muhammad bolak-balik kagak Oh, iya. nyampe-nyampe. Nah, selama jangan misalnya kita langsung orang baru salah, itu makmum langsung nyamber kayak pakai bensin ber gitu.
Bukan malah imamnya ingat, malah tambah lupa. Kadang-kadang satu masjid teriak semua "Allah" gitu Makin kan. panik imamnya. Rame, yang belakang rusuh. Oh, nah itu. Jadi imam bukannya malah ingat bacaannya jadi tambah Panik lupa. ya. Jadi Lupa. adabnya menurut Imam Figi, kalau imamnya sudah dia baca bolak-balik, dia main aja dulu. Sampai dia diem berarti sudah memang mentok, sudah nggak bisa lagi inget, baru makmum nyambut ngingetin gitu. Ceritanya nih kali ini aku jadi makmum yang nggak tahu bacaan sholat ya, jadi aku diam aja ya. Iya, Habis jelas ngerti kalau gitu. itu kelihatan jelas. Bukan bacaan salat, surahnya. Iya bacaan suratnya aku ceritanya nggak ngerti ya. Jadi sebenarnya Habib maaf, aku wakili jamaah bertanya. Sebenarnya yang lebih pantas untuk menjawab atau memperbaiki itu siapa? Dari sekian banyak makmum. Makmum yang di depan yang lebih paham Figi. Mantap. Jadi pas belakangnya ya. Iya, Iya. pas di belakang. Makanya Berarti aku orang diam mau aja. di depan juga boleh saja asal dia siap kalau ketika ngasih tahu. Dan itu niatnya baca Quran, bukan niat ngingetin. Kalau niat ngingetin batal. Contohnya Habib. Idza nabahu syai'un fis shalah, dalam ilmu fikih bahasa fikih, maka falyaqul subhan, artinya sabbaha falyaqul subhanallah. Bigas dizikir, apabila misalnya imam salah ruku, misalnya belum ruku dia ruku, mesti bangun. Ya. Makmum misalnya imam misalnya biasa orang tuh lupa ya ruku lah, misalnya lu ruku, tapi dia langsung sujud. Oke. Dia langsung sujud. Tapi dilihat gerakannya. Ceritanya Nah, udah sujud Ustaz. Udah Ustaz, Masya Allah. Ustaz ngapain nih? Sujud kan? Oh iya sujud ya. Iya udah. Ceritanya Nggak, udah sujud. maksudnya begini, Nanti kotor Ustaz. kalau ruku itu mau langsung sujud, apabila belum mendekatin lewat daripada ruku, makmum boleh mengatakan subhanallah. Nah subhanallah di sini tapi bigasnya zikir. Dengan niat zikir, bukan niat ngingetin. Jadi niatnya di tiga. Apabila niatnya mutlak untuk mengingatkan, sholat si makmum yang mengingatkan batal. Jadi batal. Waduh. Batal Kata dia. subhanallah harus diingatkan Subhanallah untuk tapi niatnya mengingatkan. Jadi dianggap bacaan di luar sholat. Allah. Jadi hukumnya batal. Kedua, apabila niatnya digabung. Oh gitu. Mengingatkan dan zikir boleh. Itu boleh. Aman. Ya, mengingatkan untuk zikir pertama sekalian untuk mengingatkan boleh. Boleh. Atau hanya zikir saja boleh. Tapi kalau mutlak untuk mengingatkan subhanallah, subhanallah, hoi, subhanallah, hoi, nah, nggak boleh. Itu sambil ngingetin sambil nyari kesalahan kayaknya. Masya Allah. Artinya kalau dia langsung, apabila imam juga harus paham, apabila juga mengucapin subhanallah, tapi dia sudah mendekati sujud, dia nggak boleh balik. Oh. Karena Lanjut, sudah tetap mendekati. sujud. Kayak adegan pertama saya itu nggak usah balik lagi. Dia sujud. Ya nanti Padahal tapi lagu, nanti dia nambah semua satu rakaat sama imam. Karena ruku itu adalah Ya artinya nanti satu rakaat nambah sama imam karena imam. Tapi terserah kalau mau munfarid mau memisahkan diri boleh saja. Tapi kalau orang paham dia nanti tasyahud akhir tambah satu rakaat tambah lagi sujud sahwi. Oh, berarti baik dari kita yang makmum yang mau ngingetin kita Ntar harus dulu, tahu. waktunya sudah nol. Oh iya baik. Makasih penjelasannya Habib. Berarti kita dari makmum itu sendiri kita harus tahu niatnya apa ketika mau ngingetin ya Bib ya. Iya. Jangan niatnya untuk apa ngasih tahu tapi Iya, karena ngasih zikir tahu, aja. subhanallah, subhanallah gitu. Kayaknya- Kadang-kadang satu masjid dari belakang subhanallah. Rame semua. rusuh. Masya Allah. makanya maaf ya Bib, mudah-mudahan Habib ada kesempatan supaya diundang sama pengurus-pengurus masjid untuk memberikan penjelasan tentang salat berjamaah. Insya Allah. Tentang imam dan makmum ya. Makanya Insya penting banget adanya Allah. pertanyaan kayak Insya gini Allah. akhirnya jadi pertanyaan keluh kesah jamaah tuh bisa Iya, terjawab semua di Karena sini biasa ya. terjadi pertengkaran loh di jamaah masjid itu. Masya Allah dan Gara-gara semoga subhanallah. sholat kita diterima sama Allah, doa kita juga diijabah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau misalnya kita doanya diijabah tuh tandanya ada gak sih Beb? Biar kita tahu tuh harus gimana Ustaz Maulana ya? Gini, buat semua pemirsa yang ada di rumah, mau tahu bagaimana tanda-tanda doa dijabah? Ya. Nah, ia adalah setelah yang lewat. ini. Waduh oke kalau gitu setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah jamaah. Jamaah oh jamaah alhamdulillah. Pokoknya nanti akan dibahas ini tanda-tandanya bagaimana Janji ya. cara.